Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Drastuti. Di sini saya akan membuat program tentang klasifikasi penyakit pada daun jagung menggunakan metode SVM. Dalam pembuatannya sendiri, di sini saya menggunakan bahasa pemrograman Python dan menggunakan text editornya Visual Studio Code. Sebelum membuat program, di sini saya sudah mendownload Visual Studio Code-nya terlebih dahulu di link code.visualstudio.com, dan di sini saya juga sudah mendownload Python-nya di python.org/download. Untuk Python-nya sendiri di sini saya menggunakan Python yang versi 3.10. Selanjutnya untuk datasetnya di sini saya menggunakan dataset daun jagung yang terdiri dari dua file, yaitu daun sehat dan daun tidak sehat. Untuk daun sehatnya terdiri dari 227 foto dan untuk daun tidak sehatnya terdiri dari 102 foto. Selanjutnya untuk programnya sendiri di sini saya membuat 3 file. Yang pertama ada augmentasi.py, yang kedua ada label.py, dan yang ketiga ada model.py. Untuk augmentasinya sendiri, di dalam augmentasinya sendiri di sini dapat melakukan augmentasi gambar. Digunakan untuk mencapai target jumlah data per labelnya, yaitu mencapai target 1000 data. Di dalam augmentasi ini dapat melakukan rotasi gambarnya hingga 20 derajat. Kemudian pergeseran lebar dan tingginya masing-masing 20% dari dimensi asli. Kemudian distorsi gesernya hingga 20%, zoom in zoom out-nya hingga 20%, dan membalikkan gambar secara horizontal. Di sini di augmentasi ini jika dijalankan maka akan membuat folder augmentasinya secara otomatis dan akan menyimpannya di folder augmentasi ini. Kemudian jika dijalankan maka akan muncul datanya berupa folder. Di sini sebelum menjalankan terlebih dahulu harus menginstal seperti OpenCV, kemudian TensorFlow dan SciPy dan lain sebagainya. Untuk menginstalnya sendiri di sini harus menulis pip install OpenCV Python. Kemudian ini tinggal di enter dan akan menginstal secara otomatis. Kemudian jika mau menginstal TensorFlow, di sini menuliskan pip install TensorFlow, maka jika di enter akan menginstal secara otomatis. Dan di sini saya juga sudah menginstal SciPy yang digunakan untuk melakukan berbagai operasi matematika. Untuk menginstalnya sendiri dengan cara menuliskan pip install SciPy. Maka jika di enter akan menginstal sendiri. Dan di sini saya juga sudah menginstal Pillow yang digunakan untuk melakukan pemrosesan gambar. Untuk menginstalnya sendiri diketik pip install Pillow. Maka jika di enter akan menginstal sendiri. Selanjutnya jika sudah menginstal maka bisa dijalankan programnya dengan menulis Python dan nama filenya. Di sini nama filenya augmentasi.py. Kemudian di enter untuk menjalankannya dan ditunggu untuk proses. Dan jika dijalankan di sini maka akan muncul processing label untuk daun sehatnya dengan data 227 dan daun tidak sehatnya berjumlah 102. Dan untuk folder augmentasinya akan otomatis masuk dan membuat folder sendiri. Dan untuk daun sehatnya maka akan masuk ke augmentasi dan yang bagian data daun sehat. Dan untuk yang daun tidak sehatnya maka akan muncul di sini. Selanjutnya yaitu yang file program label.csv.
di program label.csv ini akan membuat file dari folder dataset hasil augmentasinya tadi yang disimpan dalam bentuk CSV secara otomatis. Untuk nama filenya sendiri di sini akan menamai filenya label.csv. Dan jika dijalankan maka akan muncul informasi data yang disimpan dan file label.csv-nya akan muncul secara otomatis. Untuk menjalankannya sendiri di sini menuliskan Python dan nama filenya di sini filenya label.py. Kemudian di enter maka akan memproses jalannya. Setelah ditunggu beberapa saat maka jika dijalankan maka akan muncul telah menyimpan 2000 data di label.csv-nya, maka akan muncul secara otomatis dalam bentuk folder CSV. Dan untuk labelnya sendiri ada daun sehat dan daun tidak sehat. Untuk label.csv-nya jika dibuka maka akan membentuk seperti ini. Ini hasil dari file augmentasi tadi. Selanjutnya yang ketiga yaitu file yang model.py. Di dalam file model.py ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama yaitu default image and label yang digunakan untuk memuat gambar dan label dari direktori dataset. Yang kemudian diperiksa apakah filenya sesuai gambar berdasarkan ekstensinya yaitu PNG, JPG maupun JPEG. Yang kemudian gambarnya akan dikonversi ke RGB dan disimpan gambarnya sebagai array. Kemudian yaitu dev ekstraksi hog fitur. Ekstraksi fitur HOG dari gambar yang membuat objek HOG description yang kemudian dikonversi gambarnya ke grayscale untuk HOG-nya. Kemudian disimpan fiturnya jika sudah diratakan menjadi array satu dimensi. Selanjutnya encoding label yaitu mengkonversikan label string menjadi angka. Selanjutnya ekstraksi HOG fitur, mengekstraksi fitur HOG dari semua gambar. Selanjutnya standar fitur, di sini membuat standar scalar untuk membuat objek scalar untuk standarisasi fitur. Kemudian splitting data yang dibagi menjadi dua yaitu data train dan data trace. Dan kemudian pembangunan model. Dalam pembangunan model ini menggunakan model SVM dan evaluasi model dan menampilkan akurasinya dan menampilkan laporan klasifikasi. Dan jika dijalankan maka harus menulis Python nama filenya yaitu model.py, maka di enter, kemudian ditunggu untuk proses berjalannya. Setelah ditunggu beberapa saat, di sini menghasilkan akurasi 0,78. Untuk daun sehatnya di sini menghasilkan presisinya 0,76, recall-nya 0,81, event score-nya 0,79 dan supportnya 199. Untuk data tidak sehatnya precision-nya 0,80, recall-nya 0,75 dan event score-nya 0,77. Untuk akurasinya menghasilkan akurasi 0,78 dikarenakan mungkin dataset saya terlalu sederhana, dikarenakan untuk datasetnya sendiri di sini saya memoto secara manual dengan menggunakan HP yang saya miliki. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.